Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Harbers, kembali lagi di Harbercast. Kali ini adalah edisi spesial di bulan Ramadan. Kita akan kedatangan beberapa narasumber yang pastinya akan berbagi terkait dengan ilmu dan pengetahuan keislaman yang semoga bisa memberikan kita tambahan wawasan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Baik, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa dengan Pak Ustadz Alvin Kodri Laswardi. Kita sapa dulu, Pak Alvin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana Pak Alvin kabarnya? Baik, alhamdulillah di Alhamdulillah ya. puasa ini tetap semangat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberi kelancaran ya Pak Alvin. Amin ya Allah, amin. Pak Alvin, ini kita masuk bulan Ramadan nih Pak Alvin. Betul sekali. Bulan yang dinantikan oleh Dinanti. semua umat Betul. Muslim ya, Umat muslim. sedunia gitu kan. Karena di bulan ini banyak sekali nih keutamaan, kemudian kemuliaan. Betul. Jadi kita pengen mengulas lebih jauh Pak Alvin. Ketika di bulan Ramadan ini kita merasakan sesuatu yang beda ya. Betul. Sebenarnya apa sih yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya? Betul, betul. Jadi bulan ini adalah bulan yang dimana secara sosiologis itu menyambut. Jadi bulan ini itu dirayakan bukan hanya dalam ranah secara ritual agama, tetapi juga masuk kepada tradisinya masing-masing. Jadi peran dari tradisi setiap daerah itu menyambut Ramadan itu membuat bulan ini lebih semarak. Mungkin ini salah satu bentuk rahmat Allah itu memberikan Ramadan ini, bahwasannya segala peningkatannya itu dari sisi apapun. Ya, bahkan beramai-ramai masjid mengadakan perkuliahan, ya, kuliah subuh, kuliah duha. Sampai di tingkat SD, TK pun membuat semacam pesantren kilat dan sebagainya. Jadi bulan ini benar-benar memberikan rahmat. Salah satu rahmatnya ini miliu ibadahnya itu menjadi meningkat. Nah, seperti itu Mas. Jadi kita bisa merasakan bahkan instansi pendidikan, perkantoran itu mengubah schedule-nya untuk menyesuaikan bulan ini. Ya, Jadi benar-benar bulan ini Allah ini memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, bahkan mungkin yang non-muslim pun bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam bulan puasa ini iya, seperti itu. karena kalau kita lihat di masyarakat kan semuanya ikut merayakan Iya, ya, betul. baik yang Muslim maupun yang Iya, non-Muslim. betul. Mereka mungkin kebagian di perekonomiannya gitu Betul, kan, betul. karena kan di bulan Ramadan ini semuanya Nah, kayaknya ramai gitu ya betul, Pak betul. Ustadz. Jadi kayaknya ini bulan Ramadan mempunyai makna tersendiri nih untuk Betul. umat manusia pada umumnya. Betul, betul. Sebenarnya makna yang terkandung itu seperti apa Pak Ustadz? Oke, jadi bulan Ramadan ini adalah Sahrul Ramadan, Sahrul Quran, wa Sahrul Siyam. Ya, jadi puasa ya. Kita melihat esensi utama ketika Ramadan ini adalah kita puasa, di mana puasa itu bermakna imsak atau menahan. Ya, menahan dari lapar, kemudian menahan dari lisan, menahan mata, menahan seluruh badan. Jadi intinya di bulan puasa ini, Ramadan ini adalah kita menahan segala sesuatu yang membuat kita kepada keburukan. Dari secara ajaran ritual agama, dari secara komunikasi sosial, dan dari secara bahkan di dunia media sosial pun kita juga menyesuaikan dengan hal-hal ini bersifat berbau dengan Ramadan. Jadi makna yang terkandung itu adalah kita lebih pada menahan sesuatu yang itu merujuk kepada kejelekan. Salah satunya juga kita bisa merasakan bagaimana rasa lapar, ya, menahan rasa lapar ini. Mungkin kita sekarang sahur kita bisa makan, kemudian kita menahan puasa, dan juga di sore kita bisa berbuka. Tetapi ada saudara kita yang di Gaza, mereka sahur tidak makan, buka pun tidak makan. Itu kita menjadi rasa empati. Jadi
puasa ini bisa menahan diri kita dan juga melahirkan rasa empati kepada saudara-saudara kita yang lebih dulu berpuasa dari kita. Seperti Iya, itu. jadi sebenarnya nggak hanya kita menahan lapar dan Iya, haus ya, betul. Pak. Sampai rasa empati pun bisa muncul Iya, nih di betul, bulan betul. Ramadan ya. Iya, Karena kalau kita lihat di masyarakat kan banyak nih orang-orang yang mau berbagi takjil, betul, berbagi buah betul, puasa. betul. Itu nilainya sangat tinggi nih ya Iya, betul, sepertinya ya, betul. nilai Jadi, ibadahnya betul, ya, Pak betul. Ustadz ya. Betul. Jadi di bulan Ramadan ini pun eh, kayak perasaan sedekah ya, Iya, kemudian saling berbagi itu juga meningkat ya. Ini bulan yang sekiranya tidak dirasakan di bulan-bulan selain Ramadan ya, seperti itu. Jadi semaraknya itu berbeda. Seperti itu. kalau untuk kayak usia-usia saya nih, saya kan masuk ke gen milenial ya. Iya, Kalau betul. teman-teman mahasiswa ya, mungkin Ah, di Gen Z ya, Gen Pak Z. Ustadz ya. Ini kan punya kebiasaan yang tadi ya, sangat dekat dengan digital ya, Betul. medsos. Pasti ketika kita berhadapan dengan medsos, itu banyak sekali tuh godaan yang bisa Iya, mungkin betul. membatalkan puasa Iya, ataupun betul, nilai dari betul. puasanya Betul. kurang Terkurangi, ya, ya. betul, Itu betul. bagaimana itu Pak Ustadz untuk menahan diri biar lebih bisa Oke, oke. mengoptimalkan. Berarti memang kita perlu meningkatkan seperti adab dan etika di sosial media ya. Jadi lebih tepatnya kita ketika bulan Ramadan ini mampu menggunakannya dengan sebijak mungkin. Salah satunya mungkin kita bisa membuat postingan berbau Ramadan, memberikan tausiah dan sebagainya. Kalaupun kita tidak mampu untuk membuat itu, kita cukup menahan kepada diri kita. Ya, jadi kita bisa menahan semampu mungkin sosial media ini kita gunakan dengan hal-hal yang baik ya. Ya, mungkin dikurangi waktunya Ya, gitu ya. dikurangi Durasi waktunya, biasa durasinya sosmedan, ya dibuat baca Al-Qur'an gitu ya. dibuat baca Al-Qur'an seperti itu. Kemudian juga bisa membangun algoritma yang baik ya. Apa yang kita like itu ya dia akan Iya. mengantarkan kita. Jadi kita mungkin lebih di Ramadan ini memperbaiki algoritma kita biar algoritmanya itu ke Allah gitu. Itu gimana tuh Pak Ustadz caranya untuk bisa sampai ke Allah tujuannya gitu? Iya, iya. Salah satunya nih dalam buku Minhaj ini berislam secara ritual dan sampai intelektual. Eh, Puasa itu adalah salah satu jalan kita untuk berislam. Ya, jadi puasa ini adalah salah satu bentuk keislaman. Dan puasa ini apa ya? Dia perintah yang tertuju kepada ya ayyuhalladzina amanu. Ya, jadi bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Jadi untuk mukmin, bukan seorang muslim. Nah, dalam tanda kutip seperti ini. Jadi ada tingkatan, ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Nah, tetapi puasa ini yang Allah panggil adalah orang-orang yang sudah beriman. Karena pada kenyataannya ada orang yang sudah berislam, tetapi juga ada yang belum berpuasa. Ya, mungkin di tarafnya ini adalah dia masih seorang muslim. Ya, dan kita masih mempercayainya dia beriman, dia masih memegang keislamannya, tetapi ketika Allah menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini tertujunya kepada orang-orang yang beriman. Nah, iman ini adalah salah satu ruh ya dari ajaran-ajaran bahkan seluruh agama. Ya. Tetapi beda iman ini kalau kita telaah dalam literatur Islam. Iman ini bisa berubah menjadi aman dan bisa berubah menjadi amanah ya, dan bisa menjadikan kalau bahasa Indonesia itu keamanan, jadi ketenangan. Ya, iman itu adalah keteguhan dan ketenangan. Nah, karena bulan puasa ini diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman, maka bagi orang yang berpuasa, mereka adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah. Ya, karena tidak semuanya ada orang-orang yang benar-benar dia melaksanakan berpuasa menjadi seorang mukmin. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwasanya ada yang puasa hanya dia mendapatkan haus dan laparnya saja. Ya, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali itu.
Ya, salah satu godaannya tadi di sosial media dan sebagainya, lebih tepatnya kita itu mengurangi durasi, kemudian juga ya kita indahkan dulu lah. Kalaupun tidak mampu kita membaca Al-Quran, ya paling tidak kita kurangin sosmednya dan juga kita mendengarkan Al-Quran. Karena yang Iya. mendengarkan, yang berinteraksi dengan Quran itu akan mendapatkan rahmat seperti itu. Seperti itu. Kalau tadi kan ditujukan untuk orang-orang yang beriman ya, Ya, Pak Ustadz. betul. Iman itu kan kita bisa kadang naik, kadang Betul. turun ya. Kita kan pengennya apalagi di bulan Ramadan ini kan ada beberapa hadis yang menyebutkan kalau amal yang kita perbuat, ibadah yang kita Betul. lakukan kan akan dilipat gandakan Betul. pahalanya seperti Betul. itu. Kita pengennya bisa secara istiqomah gitu ya, Betul. konsisten, Betul. naik terus gitu sampai nanti mungkin di hari Betul. Idul Fitri, bahkan Betul. bisa sampai seterusnya gitu ya. Betul. Betul. Ya, berarti tentang peningkatan berarti Mas ya. Jadi tentang keistiqomahan dalam bulan puasa ini adalah sebuah, bahkan salah satu ini, kalau kita sudah datang di bulan Ramadan, ya perlu bulan apa lagi agar kita itu bisa bertaubat, agar kita itu bisa meningkat. Nah, Iya, istilahnya ini adalah puncaknya nih. Ayo kita gunakan momentum ini untuk itu, untuk perbaikan bisa ya, Pak Ustadz ya. perbaikan, peningkatan, ya. Dan juga salah satu fadilah di bulan Ramadan ini apa? Dilipat gandakan segala pahalanya. Sebenarnya secara mafhum mukhalafahnya, ketika kita mendapati bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan lipat ganda pahala, pun begitu juga ketika kita melaksanakan dosa. Sama juga. Sama juga Wah, berarti dilipat dilipat gandakan gandakan. juga. Ya. Kadang kita nggak fokus ke situ Iya, kan. itu hal yang kadang Fokusnya kita yang pahala aja ya kita. sirna gitu Iya. kan. Kadang itu kan bisa kita ambil. Karena logikanya seperti ini. Orang ini bulan kebaikan kok bisa-bisanya Iya. dia berbuat kejelekan gitu Iya, kan. kadang Jadi pagi ibadah, malamnya maksiat juga kan. iya Bisa juga, juga kan. iya kurang konsisten seperti Iya. itu kan ya. Ya, seperti, dan juga kita juga kadang lupa puasa itu hanya siang 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 saja. hari aja. Padahal puasa yang menahan sesungguhnya itu ketika malam Satu itu, hari full ya ya, satu hari Pak full. Ustadz. Ketika malam itu kan kita sudah lepas boleh makan. Ya, jadi apa, tenaga kita itu lebih Iya. meningkatkan. Jangan kalau lagi siang, aduh kayaknya inilah mending saya duduk di masjid Iya, atau mungkin kalau menenangkan siang itu diri. lebih mudah menahan ya dari Iya, dosa gitu ya. iya betul. Tapi kalau udah maghrib, udah Baru buka, nah rakaat, itu iya berat godaannya lebih godaannya. berat ya. Maka kita juga harus fokus, bulan Ramadan ini ya bulan penuh lipat ganda pahala dan juga penuh ampunan. Tetapi kita harus ingat juga ya, ampunan Allah itu bukan untuk dipermainkan gitu kan. Iya, Maksudnya, ah, tenang aja, ini kan bulan Maghfirah, saya mau ngelakuin ya. Itu tidak seperti itu juga. Jadi perlu diterapkan nalar logika yang tepat ya. iya. Dalam beragama itu tidak seenak-enak itu saja. Islam itu mudah, tetapi jangan dimudah-mudahkan, bahkan disesat-sesatkan gitu bahasanya. Apalagi dipermainkan ya, Dipermainkan gitu semau kan. kita gitu ya. Betul betul. Kalau Ya, di teman-teman mahasiswa nih mungkin kan masih ada perkuliahan nih. betul betul. Dengan banyak kegiatan, pengennya sih semuanya bisa dilaksanakan ya Iya, ibadahnya. Tapi kadang ya namanya mungkin fisik pas lagi puasa ya lelah gitu ya, betul. capek, haus dan sebagainya. Betul betul. Kadang rasa malas itu muncul ya, sampai Ah, akhirnya yang tidur aja dianggap ibadah ya. Itu seperti apa itu Pak Ustadz? baik baik. Mungkin iya ya, mungkin kita sering mendengar ya apa, naumus shaim ibadatun gitu Iya, kan. Nah, ini menjadi justifikasi kuat bagi mereka-mereka yang ingin tidur tetapi sebenarnya ada ada kegiatan yang lebih penting dari itu. Jadi kita bisa menakar skala prioritas. Tapi tidur itu bisa benar-benar menjadi sebuah ibadah ketika
tujuannya itu niatnya benar-benar untuk tarkul ma'asi, untuk tarkul maksiat. Contoh, ada orang diajak, yuk kita malam minggu, ya ya bahasa mungkin anak-anak sekarang yang tenar, kita clubbing gitu kan. Enggak lah, malam ini saya mau tidur aja. Nah, ya tidurnya ini Oh dengan iya, niat tarkul ma'asi dia bisa menjadi sebuah ibadah. menghindarkan dari Ya, menghindarkan kemaksiatan. kemaksiatan. Tetapi tidur ini juga bisa memberikan sesuatu yang makruh, bahkan mendekati dosa ketika tidur ini melalaikan hal-hal yang wajib. Nah itu. Ya, jadi kan ya yang namanya kepada ilmu berkuliah itu kan kita yang butuh ya. Jadi Iya. dan itu juga tarafnya sudah pada kewajiban. Jadi mungkin ya kurang pas ketika menyandingkan hadis ini sebagai perisai untuk santai-santai. Iya, malas-malasan di bulan Malas-malasan. Ramadan gitu Iya, ya, Pak betul Ustadz. betul. Jadi kalau di Ramadan kan yang wajibnya harus Iya, dijalankan, yang betul. sunahnya pun itu sangat Iya, betul, dianjurkan ya. dianjurkan. Kan banyak sekali tuh kesunahan yang ada di bulan Iya, betul Ramadan. betul. Ini bagaimana nih Pak Ustadz untuk memotivasi kita, saya dan teman-teman mahasiswa semuanya biar bisa apa ya, konsisten kemudian semakin bersemangat dalam Betul. menyambut Ramadan ini. Berarti mungkin pertama kita muhasabah dulu. Jadi kita harus menakar diri kita. Jangan hanya terbawa emosi saat dalam tanda kutip kemauan yang pendek. Misal, oh bulan Ramadan ini saya yang biasanya ya, mungkin seseorang ini tarafnya bukan ahlul ibadah yang sudah sangat high. Ya. Dia langsung mempush dirinya untuk beribadah sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Tetapi dia menakar track record sebelumnya ini tidak se-high ini sehingga dia bisa terjadi kebingungan dan sebagainya. Maka yang pertama harus dilaksanakan adalah kita menakar diri kita. Laksanakan ibadah yang kita mampu tetapi istiqomah. Ya, kalau kita sudah di taraf itu istiqomah, silahkan menambah kepada selanjutnya. Daripada kita hanya istilahnya terbawa suasana tetapi terbawa suasana tapi ketika benar-benar dia tidak punya motivasi dia akan berhenti selamanya. Ya, Itu jadi yang repot iya ya. repotnya sih itu. Jadi mungkin lebih kepada kita menakar beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan di bulan Ramadan ini saya istiqomahkan sholat duha setiap jam 9 atau jam 10 4 rakaat saja. Ya, ada yang sampai ya mungkin ibadahnya itu dia sedang meningkatkan secara pelan-pelan. Target bulan Ramadan ini saya mungkin dulu tahun lalu tarawehnya masih Bolong-bolong. bolong ya. Di bulan ini saya terapkan harus full Satu semuanya, bulan harus penuh. harus 1 bulan penuh. Kemudian sehari saya mampu baca Qur'annya sekian. Saya akan istiqomahkan ini terlebih dahulu, kemudian saya tingkatkan. Itu lebih baik, jadi lebih menjaga dalam keistiqomahan. Sedikit tetapi istiqomah itu lebih baik Iya. daripada banyak yang hanya terbawa hype eh, emosi jiwa, tetapi setelah itu dia akan berhenti selamanya. Itu kan ibarat kurang tepat. Jadi tips Artinya pertama, iya. menakar diri dan juga memberikan porsi kepada diri kita, ibadah mana yang kita mampu. Ya, dalam tanda kutip, tidak meninggalkan yang wajib. Sholat 5 waktu saya nggak mampu ya. Ya itu nggak gitu juga. Yang wajib tetap ya, Pak Yang wajib Ustadz. tetap. Dan kita Betul. harus punya target ya di bulan Iya, ini harus lebih baik dari tahun iya, yang lalu, bulan iya, Ramadan tahun lalu. iya, Tadi misalkan kita terlalu ngoyo pun kadang ketika di titik bosannya ataupun titik iya, capeknya langsung down gitu iya, ya. langsung down. Iya. Kita untuk biasanya kalau udah down, udah males atau bangkit lagi susah tuh. Iya, itu. Lebih baik kita step by step ya meningkat meningkat. Seperti halnya kata iman tadi, al imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu adalah dia menambah dan juga kadang mengurang. Yazidu bit taati wa yanqusu bil maksiyati. Jadi al iman itu
bertambah dengan ketaatan, dan al-iman berkurang dengan kemaksiatan. Jadi kalau kita menambah taatnya secara pelan, step by step, insya Allah akan terus bertambah. Seperti itu. Dan iman itu adalah komprehensif. Salah satunya al-imanu fil qalbi wa iqraru bil lisani wal a'malu bil arkan. Ya, iman itu adalah keteguhan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan juga dilaksanakan dengan perbuatan. Itulah iman. Jadi kita lebih kepada fokus muhasabah kepada diri, ibadah mana yang kita mampu laksanakan. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang lebih tahu kapasitas diri kita Kapasitas. adalah diri kita sendiri gitu ya. Betul, betul. Kita mau ibadah yang seperti apa, targetnya seperti apa, kita yang nentuin. Dan Iya. pastinya Ha-ha. sesuai dengan syariat seperti Betul, itu ya. betul. Karena kan kalau terlalu hype juga kadang kita sampai lalai gitu ya. Betul. Misalkan pas diajak bukber nih, Iya, kan semangat ya. semangat bukber. Bertemu dengan teman-teman, Teman-teman, silaturahim dan rahim. lain sebagainya. Ternyata kok terawihnya Ternyata, ditinggal. iya. Bahkan maghribnya lupa. Nah itu yang terkadang fenomena Iya, di fenomena. Iya, teman-teman betul. ya. Lagi Betul. nanti mendekati Betul. Lebaran tuh, itu kan udah mulai tuh. Iya. Kayaknya belanja dan lain sebagainya. Iya, betul. Ketika awal-awal mungkin masjidnya takmirnya bilang kayaknya masjid kita perlu perlebaran. Tapi di akhir-akhir aduh kayaknya nggak jadi nih. Soalnya udah cukup. Jamaahnya berkurang. Masjidnya penuh dengan kemajuan ya, Iya. semakin ke sana ya, jamaahnya yang semakin Iya. maju. Iya. Ya, ini Iya, yang terakhir nih Pak Ustadz nih, betul. di Ramadan ini ya, mumpung masih Baik. awal, pesan nih Pak Ustadz buat teman-teman Harbers dari semuanya, agar bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh kemuliaan, ketakwaan, dan bisa meraih kemenangan nantinya. Betul. Baik. Jadi mumpung kita masih dalam suasana yang semangat di pekan baru ini, jadi istilahnya pekan pertama puasa ini, pertama kita membuat schedule, memberikan schedule kepada diri kita, yang dimana kelonggaran-kelonggaran dari berbagai instansi itu kita gunakan untuk ibadah. Ya, bekerja tetap, karena bekerja itu adalah kewajiban. Ya, mengajar tetap, menjadi mahasiswa juga berangkat itu harus tetap. Tetapi ingat, bulan Ramadan ini kita bisa tingkatkan ibadah kita secara perlahan sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita isi dengan berbagai hal positif. Ya, jadi kalau saya mengisinya seperti menulis, membaca Al-Quran, ya, dan juga menulis di blog ataupun di sosial media, istilahnya untuk mengisi jadwal-jadwal kita selama Ramadan. Itu yang kedua, kita bisa melakukan produktivitas diri. Dan yang ketiga adalah kita bisa berkaca, memuhasabah diri agar sampai kepada titik keistiqomahan. Ya, untuk apa sebenarnya saya ibadah di bulan Ramadan ini? Apakah saya hanya ikut-ikutan saja? Atau ini benar murni keinginan dari diri saya? Kalaupun ini saya masih dalam taraf ikut-ikutan, semoga dalam ikut-ikutan ini diarahkan kepada satu keniatan dan satu kebutuhan diri, seperti itu. Jadi mungkin step pertama adalah kita menakar diri kita, yang kedua mengisi produktivitas, dan yang terakhir, yang ketiga itu menjaga kondusivitas dengan keistiqomahan. Seperti itu. Ya, baik Pak Ustadz. Tiga. Ramadan sebagai bulan yang mulia, yang tadi Betul. sudah dijelaskan juga banyak sekali kemuliaan, keutamaan yang bisa kita raih. Betul. Dan pastinya setiap diri kita harus punya target ya. Betul. Kemudian kita harus bisa istiqomah tadi, Betul. pelan-pelan, yang penting kita bisa konsisten. Konsisten. Nah, Ya. alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan ilmu ya tentang Ramadan sehingga bisa memaksimalkan diri nantinya selama sebulan ini. Baik Pak Ustadz, terima kasih Oke, banyak ini sama-sama. atas kesempatan Iya. berbagi ilmunya Siap. kepada kita semuanya. Harapannya kita bisa semakin meningkatkan ya Betul. ibadah Betul, kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita. Betul. Baik, Harbers semuanya,
Saya kira cukup untuk Herbercast pada edisi kali ini, spesial Ramadan. Kita akan jumpa lagi di edisi Ramadan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herbercast, expectations of many people.